Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Puji Tuhan, anak-anak, kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu GKI Marutirja walaupun secara online. Baik, hari ini kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita pujikan sama-sama. Anak-anak boleh berdiri di rumah masing-masing ya. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dengan tetap berdiri, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini, bahkan sampai saat ini Tuhan selalu pelihara saya. Saya diberi kesehatan, saya diberi keluarga yang sehat, saya diberi teman-teman yang sehat walaupun di tempat masing-masing. Saya juga boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sekolah minggu secara online ini. Tuhan Yesus, untuk rasa syukur ini, saya juga bawa ini pujian menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti di dalam perlindungan Tuhan. Ampuni kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak, kita pujikan persembahan kami. Dan hari ini kiranya Tuhan menerima persembahan kita dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya anak-anak, dengan tetap berdiri ya, kita masih kuat kan? Wah, dari tadi berdiri terus ya. Tadi kita sudah memujikan bahwa memberikan persembahan kita pada hari ini. Aku tuh mau tanya, persembahan itu biasanya apa sih? Hah? Fano, biasanya kasih persembahan apa Fano? Uang. Iya, biasanya kalau ke gereja kita kasih persembahan berupa uang. Tapi apakah persembahan hanya uang aja? Enggak tuh. Nih, sekarang Fano lagi mempersembahkan bakatnya memain musik, sehingga kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama sekalipun di tempat masing-masing dengan penuh sukacita dan dengan apa? Dengan bagus, karena ada iringan musik yang diiringi oleh Fano ya.
Persembahan lainnya apa? Wah, kita nurut sama orang tua, itu juga sebuah persembahan yang bagus. Belajar ya, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, atau kalau nggak ada tugas, mempersiapkan pelajaran besok. Wah, itu juga bagus ya. Persembahan yang kita lakukan, bantu orang tua ya, menolong orang lain. Banyak hal yang kita berikan persembahan untuk Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka butuh pertolongan, berarti Tuhan akan menolong mereka dan kita bisa menjadi wakil Tuhan, menjadi malaikat penolong buat orang-orang yang butuh pertolongan. Baik, marilah kita pujikan, berikan padanya ya. Ya anak-anak, sekarang kita duduk sama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami bersama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan secara online di tempat kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Berkati Ibu Dian Tuhan, supaya dia boleh memberikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Engkau tanamkan di dalam hatiku dan menjadi pedoman untuk hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini tentang persembahan yang berharga untuk Tuhan. Tapi sebelum Budian bercerita, kita akan membaca ayat super kita. Nah, ayat super kita hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Ya. Roma pasal 12 ayat 1. Anak-anak bisa membaca di tayangan. Oke, jelas? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 1. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi ya. Roma 12 ayat 1. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, persembahan untuk Tuhan itu persembahan yang terbaik. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak, kemudian mulai bercerita, dengarkan ya. Nanti setelah anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, anak-anak mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, begini ceritanya. Kurang 6 hari lagi, hari raya Paskah akan tiba, anak-anak. Karena itu, banyak orang datang ke Yerusalem. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia juga kembali ke Yerusalem. Hari ini adalah hari Rabu terakhir sebelum Yesus wafat.
pada malam itu ada 2 pertemuan. Nah, yang satu diadakan di Yerusalem dan satunya lagi diadakan di Betania. Betania itu kota tempat tinggal Lazarus dan saudaranya siapa? Marta dan Maria. Kedua pertemuan itu semua berkaitan dengan Yesus. Tapi walaupun kedua pertemuan itu berkaitan dengan Yesus, tujuannya tidak sama, anak-anak. Pertemuan yang diadakan di Yerusalem itu yang hadir para pemimpin bangsa Yahudi yang membenci Tuhan Yesus. Mereka mempunyai rencana jahat. Mereka mengadakan pertemuan untuk berunding kapan mau membunuh Tuhan Yesus. Tapi kalau pertemuan di Betania itu pertemuan karena mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Pertemuan itu diadakan oleh Simon yang dulu pernah sakit kusta tetapi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertemuannya juga diadakan di rumah Simon sebagai rasa syukur karena dia sudah disembuhkan dari sakit kustanya. Lalu dia mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Nah, di situ tampak juga Lazarus. Masih ingat cerita Lazarus ya? Yang dulu sudah mati, bahkan 4 hari dikubur, dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Sekarang dia kelihatan sehat, segar bugar. Dengan gembira dan penuh rasa syukur, Lazarus memandang Tuhan Yesus. Marta, saudara Lazarus juga ada di situ. Seperti biasa, Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, menyiapkan makanan, minuman. Tapi hari ini dia melayani dengan hati yang gembira, tidak bersungut-sungut seperti dulu. Semua yang hadir di situ terlihat gembira dan bahagia. Tapi anak-anak, tadi Lazarus ada di rumah Simon. Saudaranya Lazarus, Marta, juga ada di rumah Simon. Tapi Maria tidak kelihatan di rumah Simon. Apa Maria tidak ikut bahagia berkumpul dengan Tuhan Yesus? Kemana Maria kok tidak datang di rumah Simon? Nah, ketika semua sudah mulai makan, tiba-tiba tampak Maria berdiri di ambang pintu. Dan di saat semua gembira, bahagia, aneh anak-anak, Maria malah berlinang air mata. Maria juga bahagia berkumpul bersama Tuhan, tapi air matanya mengalir anak-anak. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Maria? Maria merasakan apa yang belum disadari oleh orang-orang yang duduk di situ, bahwa saat ini adalah malam terakhir Yesus berada di antara mereka. Tidak lama lagi mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Maria yang selalu duduk di kaki Yesus mendengarkan kata-kata Yesus bila dia sedang bercerita, mengerti sedikit tentang peristiwa yang hampir terjadi. Maria mengerti sedikit tentang rahasia besar bahwa Tuhan Yesus akan mati pada hari raya Paskah ini. Dan Tuhan Yesus rela mati. Karena apa? Karena Dia mengasihi manusia. Ketika Maria menyadari ini, ia menyadari betapa besar kasih Tuhan Yesus. Maka timbullah keinginan besar untuk memperlihatkan cintanya kepada Tuhan. Maria ingin menunjukkan betapa besar terima kasihnya kepada Tuhan Yesus gurunya. Itulah sebabnya Maria cepat-cepat keluar
untuk membeli minyak narwastu yang sangat mahal. Nah, minyak itu dijual dalam buli-buli atau botol yang lehernya itu sempit atau kecil, sehingga kalau minyak itu dituang, keluarnya setetes demi setetes. Maria lalu masuk membawa botol minyak narwastu dan menghampiri Tuhan Yesus. Karena Maria ini tidak sabar menunggu minyak yang keluar dari botol tadi setetes demi setetes, akhirnya dia patahkan bagian leher botol itu. Lalu minyak narwastu itu dituangkan di atas kepala Tuhan Yesus. Minyak itu sangat wangi. Sambil menangis, dia juga meminyaki kaki Tuhan Yesus. Setelah diminyaki, lalu dia mengusap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang panjang, agar kaki Tuhan Yesus yang kena minyak tadi kering lagi. Maria merasakan bahwa berkat Tuhan kepadanya selama ia mengenal Tuhan Yesus seperti minyak yang mengalir itu. Dan saat ini Maria menangis terseduh-seduh mengingat beban yang akan dipikul Tuhan Yesus. Apa beban itu? Yaitu sengsara dan penghinaan yang tidak lama lagi akan menimpa Tuhan Yesus yang tidak bersalah, orang yang suci dan tidak berdosa. Semua orang yang ada di ruangan itu heran melihat perbuatan Maria. Banyak yang tidak mengerti apa maksud Maria melakukan itu semua. Minyak yang sangat mahal dituangkan sekaligus ke kepala dan kaki Tuhan Yesus, sehingga baunya yang wangi memenuhi ruangan itu. Mereka berpikir, apa Maria tidak sayang dengan uangnya? Memang hanya beberapa orang saja yang mengerti kesedihan serta penghargaan Maria terhadap Tuhan Yesus. Para tamu yang ada di situ hanya duduk diam. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Maria. Mereka berpikir, sebenarnya Maria dapat menjual minyak wangi itu dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, salah satu orang yang tidak suka adalah Yudas. Yudas itu salah satu murid Tuhan Yesus. Mengapa Yudas tidak suka? Karena dia tahu harga minyak itu sangat mahal, sama dengan gaji seorang selama 1 tahun. Dengan bersungut, dia berkata, si Yudas ini, "Wah, sayang sekali minyak yang mahal itu dibuang-buang. Kalau dijual bisa laku 300 dinar dan uangnya bisa dibagikan kepada orang-orang miskin." Anak-anak, uang 300 dinar kalau ditukar dengan uang kita, uang Indonesia, rupiah, banyak anak-anak jutaan. Makanya Yudas merasa sayang kalau uang jutaan itu hanya untuk membeli minyak wangi yang kemudian dituang ke kepala dan kaki Tuhan Yesus. Yudas ini adalah murid Tuhan Yesus yang bertugas memegang keuangan rombongan. Tapi dia sering mengambil uang itu untuk kepentingannya sendiri. Dan teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain tidak tahu kalau Yudas mengambil uang untuk kepentingannya sendiri. Makanya waktu Yudas ini memberikan pendapat seperti itu, tidak setuju, tidak suka, murid yang lain setuju saja. Karena dia berpikir, wah, pendapat Yudas ini bagus sekali, baik. Walaupun ada orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Maria, tetapi Tuhan Yesus senang melihat apa yang dilakukan Maria. Yesus tahu bahwa Maria ingin menghibur hati Yesus. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan disiksa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Biarkanlah Maria berbuat itu. Perbuatannya sangat baik.
Ia telah berbuat baik untuk aku. Orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat memberi kapan saja. Tetapi aku ini tidak selalu tinggal dengan kamu. Maria sudah meminyai aku sebelum aku dikubur. Apa yang telah Maria perbuat malam ini akan diceritakan terus-menerus. Orang-orang tidak akan pernah melupakannya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus memang benar, anak-anak. Perbuatan Maria diceritakan terus-menerus, dan kita saat ini juga tidak melupakannya. Setelah murid-murid mendengar perkataan Tuhan Yesus, mereka malu dan menundukkan kepala. Tapi dari 12 murid Tuhan Yesus, ada satu murid yang berdiri dan keluar dalam gelap. Murid itu tidak mencintai gurunya dengan segenap hatinya. Anak-anak, dari firman Tuhan tadi, kita semua sekarang tahu bahwa Maria tidak sayang memberikan minyak narwastu yang harganya sangat mahal bagi Tuhan. Karena Maria memberikannya sebagai ucapan syukur karena berkat dan kasih Tuhan yang telah dia rasakan selama Maria mengenal Tuhan Yesus. Maukah anak-anak juga memberikan yang terbaik buat Tuhan? Anak-anak bisa mempersiapkan dan memberikan sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Misalnya apa? Ya, meluangkan waktu kita untuk beribadah. Persembahan itu bukan hanya uang. Anak-anak juga bisa mempersiapkan persembahan uang untuk persembahan di gereja. Pada waktu anak-anak beribadah di gereja misalnya, anak-anak memimpin doa. Itu juga memberikan persembahan yang terbaik, yang berharga bagi Tuhan. Anak-anak yang bisa bermain musik bisa membantu juga mengiringi dalam sekolah minggu. Nah, itu semua merupakan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan yang berharga untuk Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saya ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin memberikan persembahan yang berharga untuk Tuhan, seperti yang sudah dilakukan Maria, yang tidak sayang memberikan minyak narwastu yang mahal harganya untuk Tuhan. Saya ingin meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Tidak hanya itu, saya juga ingin meluangkan tenaga saya, pikiran saya untuk Tuhan. Tolong saya Tuhan dapat memberikan yang terbaik, memberikan persembahan yang berharga untuk Tuhan. Ajarkan saya selalu rajin untuk beribadah, karena itu salah satu persembahan yang berharga untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Karena aku
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.